Bonjour, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Pelangi Pratiwi. Vous pouvez m'appeler Pelangi, Wangi, c'est bien. Je suis un étudiant du département de français. Kalau namanya jatuh hati, hatinya itu kan pasti berbunga-bunga gitu. Nah, pertanyaan itu berbunga-bunganya termasuk riba gak? Gimana ya? Tapi ketika kamu belajar bahasa Prancis kan, nih apalagi ini salah satu bahasa tersulit itu, pasti kamu nemuin kesulitan dong. Pernah gak kamu ngerasa kayak, wah gue mau berhenti aja nih bahasa Prancis susah, kayak gitu? Malah setelah tes DELF kemarin ya, terus aku kayaknya harus ujian lagi deh, ujian B2 lagi deh, C1, C2, itu harus ditingkatin lagi gitu. Zio single nggak? Iya. Oke, hola guys, balik lagi bersama aku Fauzi di channel Jejak Zamzami. Dan seperti biasa teman-teman, kali ini balik lagi di segmen Mahasiswa Berprestasi, di mana seperti biasanya juga aku bakalan ketemu orang-orang yang hebat yang berprestasi di bidangnya. Kalau kemarin kita udah ketemu Hanun dan juga Ica dan juga Padil, yang memang mereka itu punya spesifikasinya di bidangnya masing-masing tentang prestasinya mereka. Jadi prestasi itu gak hanya diukur tentang kalian bisa dapat label Mapres atau apapun itu. Kalau misalkan kalian pengen nonton, coba langsung aja klik link di atas ini. Tapi kali ini ada yang lebih menarik lagi teman-teman, karena aku coba mengambil mahasiswa berprestasinya, orang yang cerdas dan pintar banget ini di bidang bahasa. Dan bahasanya kalau bahasa Inggris itu udah biasa orang yang bisa bahasa Inggris tuh. Tapi kalau orang yang bisa bahasa, salah satu bahasa tersulit di dunia, itu jarang. Ya, salah satu bahasanya adalah Prancis. Yang kita kenal Menara Eiffel-nya, yang kita kenal ya Parisnya dan sebagainya, itu orangnya ada di sini. Dan kebetulan waktu itu kita satu frame juga di kursusan di IVI. Tapi kebetulan kalau aku keluar karena gak kuat. Nah, tapi dia ini lanjut gitu. Oke, kita langsung sambut aja Pelangi. Oke. Halo semuanya. Pelangi buat waktunya di tengah-tengah kesibukan kamu. Dan boleh dong nih kenalan dulu tuh sekarang lagi ngapain, kesibukannya, kuliah di mana, or what are you doing now gitu. Oke, ini mau di bahasa Indonesia aja atau mau dicampur sama bahasa Prancis? Oke, dua-duanya boleh. Tapi kalau aku boleh nanya balik ya? Oh ya, boleh. Aku perkenalan bahasa Prancis dulu kali ya. Boleh. Bonjour, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Pelangi Pratiwi. Vous pouvez m'appeler Pelangi, Wangi, c'est bien. Je suis un étudiant du département de français à Universitas Negeri de Yogyakarta. Je viens de Jakarta et je suis un ami de Fauzi. Nous sommes rencontrés à l'IFI de Yogyakarta. Enchanté. Merci beaucoup. Ih, malu banget, gue cuma tahu itu doang. Udah lupa lagi. Oke. Vous appelez comment? Ya, benar. Tuh, masih bisa. Siap namamu ya? Iya. Ya, benar. Formal ya, tapi. Kata lainnya komong tutapel ya? Yes. Ya tahu kalau what's your name doang nggak tahu nih kah? Pelangi itu kan berarti S1 di pendidikan bahasa Prancis UNY kan? Iya, betul. Boleh aku tahu gak nih kenapa kamu milih pendidikan bahasa Prancis? Kenapa gak sastra Prancis? Oke, ini aku mau cerita sedikit sih kenapa aku juga milih bahasa Prancis ya. Nah, jadi awalnya itu aku daftar SNMPTN. Kan kita dikasih option 3 jurusan dan 2 univ kan. Yep. Nah, saat itu aku pengen banget belajar tentang ilmu politik dan ilmu komunikasi. Nah, jadi aku pilih hubungan internasional sama ilmu komunikasi. Nah, kan masih ada satu sisa lagi nih. Aku mikir kayak apa ya jurusan yang safe, tapi tuh belajar dua-duanya juga, walaupun pasti basic aja kan, nggak mendetail gitu. Oke, jadi aku mutusin untuk ke bahasa. Nah, bahasanya juga kan banyak kan. Ada berbagai macam bahasa, aku lebih ke spesifikin di Eropa, bahasa Eropa. Aku pilih 3 lagi, Jerman, Spanyol, Prancis. Nah, aku mikir negara mana sih yang aku pengen gitu. Pengen ke sana, pengen tinggal di sana gitu. Nah, aku lebih milih ke Prancis karena setelah aku research lagi, bahasa Prancis itu juga banyak dipakai
di beberapa negara, terus juga apa namanya aduh nyokap gue ya. Saya aja santai. Oke, jadi lanjutannya itu setelah aku lihat lagi struktur grammarnya ya, itu tuh bahasa Prancis mirip banget sama bahasa Inggris. Walaupun bahasa Prancis itu lebih kompleks karena dia pronunciation-nya berbeda dengan apa yang ditulis kayak gitu. Jadi itu kenapa aku milih bahasa Prancis. Nah, kenapa pendidikan bahasa Prancis? Karena saat itu aku udah milih univ yang kesannya besar lah univnya. Jadi aku lebih milih ke UNY dan kebetulan di UNY adanya pendidikan bahasa Prancis. Jadi ya udah aku ambil. Oh, menarik sih. Tapi kalau misalkan aku boleh tahu ya, ketika kamu ngambil pendidikan bahasa Prancis, itu posisi kamu udah bisa bahasa Prancis belum? Belum sama sekali. Kalau yang ngambil pendidikan bahasa Prancis itu karena mereka udah dapet bahasa Prancis di SMA, aku belum sama sekali. Aku nggak pernah les bahasa Prancis, di SMA aku nggak pernah dapat bahasa Prancis, tapi aku ambil aja udah. Oke, ini menarik nih. Ini cerita dikit nih. Di HI itu kan rata-rata buku-buku atau jurnal yang bagus itu pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu kan bahasa common banget ya, kayak udah bukan bahasa apalagi lalu wajib banget. Sekarang kita bisa bahasa Inggris itu kayak udah wajib gitu kan. Nah, sekarang anak-anak HI aja gitu, ketika dia adaptasi untuk bahasa Inggris aja yang kita pelajarin dari SD ya maybe atau SMP, atau mungkin ada juga yang baru SMA dia belajar dan mungkin ada tambahan kursus, mereka masih ngeluh. Tapi mereka bisa kayak nanya what's your name atau misalkan baca dikit atau apa bisa gitu, tapi mereka masih ngeluh. Nah, pertanyaan aku, lu gimana adaptasinya? Posisi lu gak bisa dan ini bahasa Prancis itu bukan bahasa yang common loh. Nah, oke, kalau itu awalnya sebelum kan kalau SNM itu kita harus daftar ulang kan. Nah, aku ketemu sama temen yang emang udah bisa bahasa Prancis dan aku minta ajarin dia, basicnya gimana sih? Kan malu juga ya nanti kalau udah ketemu dosen suruh perkenalan nama tapi nggak bisa gitu. Bener-bener nggak tahu harus ngomong apa gitu. Terus akhirnya diajarin, oh iya nanti kalau kamu mau bilang nama saya itu je m'appelle gitu. Dari situ aja lama-lama diajarin dosen. Itu istilahnya bekerja sambil belajar gitu. Apa ya namanya? Kayak gitu. Learning by doing gitu. Yes, nah kayak gitu. Jadi kayak let it flow aja. Terus aku juga kebetulan semester 2 itu aku ambil les di IVI. Jadi di luar kelas aku ngambil les di IVI yang kebetulan lebih rendah levelnya. Jadi aku ibaratnya kalau di IVI tuh ngulang pelajaran. Oh, pantesan waktu di IVI lu paling pintar. Nah itu, ya kan? Makanya. Ya, gue merasa paling bego di sana gitu. Ini orang pintar banget. Makanya aku tadi penasaran tuh gitu nih. Pas lu di IVI itu kan istilahnya lu udah tahu, lebih tahu daripada aku yang nol banget gitu. Kan kayak, wah ini mah orang gak gara pendidikan bahasa Prancis aja gitu. Oh ternyata sebelum itu pun memang kamu belum sama sekali bisa ya? Iya, jadi kalau kita kan kalau nggak salah di IVI itu kita ambil A1.2. Nah, aku sebenarnya di kampus aku tuh udah A2. Jadi aku di IVI tuh aku ngulang. Jadi biar aku lebih paham lagi apa yang dipelajarin di kampus gitu. Oh, pantes. Kita tuh waktu sekelas tuh di Aang Puang atau Aang Puang deh sih? Aang Puang benar. Iya. Banget kan? Iya, benar. Ya, gila, gue merasa bego kalau nginget. Tapi kalau ngomongin tadi nih bahasa ya, kamu bilang kan salah satu cara untuk misalkan kamu itu bisa mempelajari budaya dikit-dikit, politik dikit-dikit, sosial dikit-dikit, itu jalurnya adalah bahasa gitu. Nah, aku tuh arti bahasa bagi kamu apa sih? Arti bahasa menurut aku simpelnya itu sebenarnya bahasa adalah alat komunikasi ya. Saat kamu mahir dengan beberapa bahasa atau 1-2 bahasa, itu kamu bisa menjalin interaksi dengan orang lain gitu. Nah, dengan kamu bisa banyak bahasa, kuasai bahasanya dengan benar-benar, kamu tuh bisa istilahnya spread your
zona pertemanan kamu gitu. Bisa interaksi sama orang dari mana aja, juga bisa ambil istilahnya pemikiran mereka dari hasil komunikasi itu gitu. Tapi kalau misalkan mempelajari bahasa gitu ya, khususnya bahasa Perancis nih, hal yang pertama kali kayak kamu lakukan untuk mupuhin niat dulu nih untuk supaya aku tuh belajar sampai akhir gitu. Karena kan aku tuh pernah baca buku tuh katanya gini, kalau misalkan kita belajar itu yang bagus tuh belajar tuh diselesain sampai akhir gitu. Dalam artian setengah-setengah gitu. Nah, untuk mencapai sana itu kan susah. Salah satu contohnya itu aku kan berhenti di tengah-tengah, mundur perlahan-lahan, akhirnya mundur terlalu jauh gitu. Tadi sayangnya gitu. Nah, tapi kamu kan terus konsisten di sana. Nah, cara untuk kamu bisa mempelajari bahasan itu sampai konsisten yang kamu lakuin tuh apa? Oke, jadi kalau kenapa aku berkelanjutan belajar bahasa itu karena pertama, aku udah mulai untuk belajar bahasa Perancis gitu. Jadi kalau misalkan aku berhenti untuk nggak belajar bahasa Perancis lagi, itu aku sama aja nyanyain waktu aku yang lalu gitu. Jadi kayak aku belajarnya for nothing gitu. Jadi ya udah, aku lanjutin lagi, aku perdalam lagi. Jadi aku punya sesuatu yang aku udah lakuin lama gitu. Dan hasilnya pun kalau buat aku di kuliah itu sangat membantu dengan proses belajar itu. Gitu. Tapi ketika kamu belajar bahasa Perancis kan, nih apalagi ini salah satu bahasa tersulit gitu, pasti kamu nemuin kesulitan dong. Pernah gak kamu ngerasa kayak, wah gue mau berhenti aja nih bahasa Perancis susah, kayak gitu? Wah, itu pasti sih, apalagi kayak semester 4 itu aku berarti udah mau B1 ya, itu aku udah kayak, wah ini bahasa Perancis susah banget sih makin kesini gitu. Apa aku ganti kampus atau kayak pindah kampus, SBM lagi kali ya gitu. Tapi kayak, aduh kalau misalkan pindah kampus lagi, berhenti lagi, harus belajar sesuatu hal itu lagi dari nol lagi, capek gitu loh. Jadi ya udahlah, abisin aja, udah babat terus. Nah, hal yang membuat kamu kayak, wah ini bahasa Perancis susah gitu. Nah, hal tersulitnya itu apa sih di bahasa Perancis ini tuh? Hal tersulitnya kalau aku itu di pronunciation-nya. Karena kalau aku secara pribadi itu aku susah banget ngomong R-nya orang Prancis gitu. Nah itu tuh aku sering banget ditegur sama dosen aku kayak, mana aksen kamu, terus aku kayak, I'm doing my best, tapi tetap aja kayak gitu. Kayak gitu. Terus juga dari struktur grammarnya itu yang makin complicated. Terus aku makanya di luar itu juga aku belajar sama teman-teman aku, biar kalau di kampus seenggaknya aku ada pegangan lah kalau ditanya sama dosen gitu. Tapi kalau misalkan di bahasa itu kan ada 4 part ya, writing, listening, reading, sama speaking. Di antara 4 itu coba deh kamu rate 1 sampai 4. 1 sampai 4. Reading ini buat kesulitannya atau gimana? Tingkat yang kamu ngerasa kamu paling pede, paling... Oh, oke. Itu di mana? Yang pertama apa, kedua apa, ketiga apa? Writing 4. Oke. Writing 4. Kalau writing, soalnya kan kita udah tahu lah bentuknya kayak gimana ya, kosakatanya. Terus reading 3. Ini 4 tuh 4 yang paling kamu gak bisa, 1 yang paling kamu bisa. Oke. Itu writing ya? 1 writing, iya. 2? 1 writing. 2 itu reading. Ketiga speaking. Keempat listening. Oh berarti lu susah banget listening ya? Listening itu susah banget. Karena kalau kamu dengar aksen orang Prancis aslinya itu mereka ngomong super cepet dan kayak semua kata tuh sama gitu. Oh. Tapi kamu pernah gak ngobrol sama orang Prancisnya langsung? Pernah. Kalau orang Prancis ngomong sama orang yang bukan berbahasa Prancis, mereka ngomongnya masih dipelanin. Karena mereka
apa ya istilahnya, hargain dulu. Iya, ngehargain gitu, pelan-pelan ngomongnya. Tapi how you feel ketika lo ngobrol sama mereka? Apa lo ngerasa enjoy atau lo ngerasa wah ini bingung banget dia ngomong apa? Atau lo juga kadang orang di bahasa Inggris kadang gini, kita bisa tahu mereka ngomong apa, tapi kadang kita nggak bisa ngejawab untuk apa jawab pertanyaannya atau apa, tapi kita tahu maksud mereka gitu. Benar. Oke. Kalau aku sih lebih ke apa ya? Kalau jawab bisa, tapi kalau dia ngomong nggak sekali dua kali gitu, aku kayak ini benar nggak ya dia ngomong ini? Takutnya kayak aku salah nangkep gitu loh. Oh. Kayak gitu. Itu kamu waktu ngomong sama orang Perancis by call gini atau enggak langsung gitu? Jadi aku kayak ngomong sama dia tuh, pardon, est-ce que vous pouvez répéter gitu. Kayak kamu bisa nggak ulangin kata-kata kamu itu? Cewek cowok yang ada di IV mah ya? Kenapa? Cewek cowok bolehnya? Sekarang cowok. Kalau waktu itu, kalau yang aku ngobrol itu sebenarnya dia orang Prancis yang tinggal di Jogja, dia lagi main di IV. Oh. Gitu. Soalnya waktu di IV itu, by the way teman-teman ya kalau yang nggak tahu kita IV-nya IV Jogja ya, takutnya beda. Iya. Karena IV yang dulu tuh kita kesana tuh ada yang cewek kalau nggak salah tuh. Iya, itu kalau nggak salah masih Madam Sarah namanya. Iya. Kalau nggak salah ya? Iya. Saya kan beli apa gitu kan di kafe, beli apa gitu. Ketawa ke aku gitu, kayak gak tahu ngetawain apa gitu kan, ya gue mah saltingnya diketawain gitu, dalam hati mah wah mungkin gue ganteng atau apa gitu, padahal ngetawain apa gitu gak tahu, pas udah dipikir-pikir kayaknya ngetawain gue salah ambil deh gitu, karena aku harusnya ngambil yang gelas kanan gitu. Yang kiri salah, terus kata si mbaknya tuh, oh mas ini yang mas, ini mah yang orang lain, kan gue malu, nah ini ketawa gitu. Dalam hati mah ya mungkin gue ganteng dia ketawa. Ambil positifnya aja lah ya. Bener. Tapi kalau ngomongin bahasa Perancis nih, ya plus minusnya apa? Plus minusnya itu kalau plusnya dulu ya. Bahasa Prancis tuh banyak yang tertarik dan akan banyak negara juga yang menggunakan bahasa Prancis sebagai bahasa utama dan second language mereka. Itu akan banyak banget dan akan berguna banget. Nah, terus juga menurut aku kalau misalkan buat kamu yang mau lanjutin studi ke Prancis, di sana itu amat sangat diperlukan kemampuan bahasa Prancis kamu. Kamu harus punya sertifikat di sana. Kalau kamu nggak ambil program internasional ya. Tapi untuk yang program internasional pun mereka juga harus tetap belajar bahasa Prancis karena untuk komunikasi mereka nggak mau, mereka lebih suka menggunakan bahasa Prancis daripada bahasa Inggris gitu. Kalau minusnya itu struktur gramatikalnya sangat kompleks dan untuk pronunciation-nya itu perlu banyak latihan, terus kayak ada tanda bacanya juga kan, itu harus benar-benar diperhatikan. Terus juga kalau di bahasa Prancis kamu beda artikulasi nih, kamu beda pengucapan, itu beda arti, jadi kamu benar-benar harus detail banget belajarnya gitu. Oke. Ini menarik banget sih. Tapi berarti lu sekarang udah ada di tahap jatuh cinta banget gak ke bahasa Prancis ini? Iya benar. Malah setelah tes DELF kemarin ya, terus aku kayaknya harus ujian lagi deh, ujian B2 lagi deh, C1, C2 itu harus ditingkatin lagi gitu. Karena kalau misalkan kamu udah kayak gitu jadi adiktif buat belajar lagi gitu. Bener. Sebenarnya kan ini ya, kalau kita ngomongin masalah jatuh cinta ya, atau ngomongin jatuh hati ya, kan profesionalnya tentang cinta ya. Tapi kalau kita ngomongin tentang jatuh hati, itu kan hati kita itu pasti berbunga-bunga gitu kan. Let's say kamu lagi mencintai seseorang atau mencintai si bahasa ini, kalau namanya jatuh hati, hatinya itu kan pasti berbunga-bunga gitu. Nah pertanyaan itu berbunga-bunganya termasuk riba gak? LOL. Gimana ya?
saya menjawab pertanyaan itu. Pertanyaannya nggak masuk akal, tetapi kamu perlu jawab. Kamu jatuh hati pada seseorang, pasti hati kamu tuh berbunga-bunga banget. Itu termasuk. Aku baru pertama kali dapat pertanyaan kayak gini. Orang bingung dengan pertanyaan yang gak jelas kayak gini. But you don't have to answer it, karena aku juga gak tahu kalau ditanya jawabannya apa. Kita balik lagi nih ya, comeback lagi ke bahasa Perancis ini gitu. Oke. Kamu mempelajari bahasa Perancis, pasti dong kamu pengen lanjut kuliah di sana. Jarang banget ya ada yang belajar bahasa Perancis tujuannya bukan untuk kuliah. Bisa juga sih untuk kerja gitu. Tapi kalau orang yang mempelajari bahasa Perancis dong gak bakal mungkin dong, pasti dia ada tujuan gitu. Nah, tujuan kamu mempelajari bahasa Inggris ini yang utama apa? Yang utama banget aku pengen untuk tinggal di sana dan lanjut pendidikan di sana gitu. Kenapa pengen tinggal di sana? Padahal image-nya Perancis tuh ya kalau gak ada Menara Eiffel tuh kan gak terlalu baik juga di media gitu. Apalagi setelah waktu itu tuh yang presidennya itu isu inilah, isu itulah gitu. Yang kadang menyulitkan juga untuk orang-orang misalkan let's say wanita dan sebagainya gitu. Nah, itu kenapa kamu decide untuk ke sana? Apa karena itu kamu pengen ke sana biar ada challenging banget lah hidupnya? Lebih ke apa ya? Aku bukan pengen yang di kota besarnya, justru kayak di pinggir-pinggir kotanya gitu loh. Lyon karena ya Lyon bisa, La Rochelle bisa. Karena apa ya? Aku belum pernah ke sana juga. Yang berdasarkan novel-novel yang aku baca, cara mereka menggambarkan kota itu tuh sangat amat kayak tentram lingkungannya gitu. Jadi aku alasan aku pengen tinggal di sana karena apa yang aku baca dari novel-novel yang udah aku baca gitu. Bener. Iya ya, emang yang novel-novel kayak gitu kayak kita pengen membuktikan bener atau enggak gitu. Iya, betul. Bener. Kayak gitu. Nih, aku tuh pernah nonton kan, film yang di Perancis tuh apa? Film Indonesia tuh yang kuliah di Sorbonne tuh siapa? Apa ya? Kamu tahu gak? Itu Laskar Pelangi, itu kan dia ada itunya ada syutingnya yang di Perancis. Oh ya. Iqbal atau siapa gitu namanya. Pokoknya mereka berduanya tuh si cowok ini tuh dapat beasiswa ke Perancis di Sorbonne. Nah, kalau aku dulu pengen ke Sorbonne tuh sebenarnya gara-gara itu, simply. Gara-gara itu. Tapi kamu nih pengen ke kota yang La Rochelle tadi itu karena novel berarti? Karena novel. Tapi kamu udah dari novel riset kampusnya dong? Iya, aku udah. Kalau misalkan kampusnya itu karena dulu pernah ada dosen natif ke UNY. Nah, dia itu kuliah di La Rochelle. Dan dia mengenalkan studi sastra Asia Pasifik ke kelas aku. Makanya aku kayak menarik ya studi ini. Terus aku kayak research lagi. Belum mendalam sih aku nyarinya. Jadi kayak masih cari tahu tentang studi itu. By the way, ketika kamu nanti mengambil S2 itu mengambil beasiswa atau self-funded aja? Mengambil beasiswa. Sekarang pasti pengen beasiswa juga ya? Iya, karena kecuali kapan? Nah, itu dia. Kalau biaya sendiri, berasa ya, Bun? Eiffel Scholarship atau ada lagi ya, EVX Solong namanya ya? Atau iya, itu benar. Yang mana tuh? Solong. Yang mana? Yang ada Erasmus juga. Erasmus nah, itu. Iya, kalau target aku yang pertama Erasmus nih. Oh, berarti lu nanti bakal kuliah di 3 tempat ya? Semuanya mau enggak dong? Enggak dong. Jangan stuck di satu tempat juga sih. Nah, terus kedua pengennya apa nih beasiswanya? Yang pertama itu, yang kedua itu ada yang Eiffel itu. Terus yang ketiga apa ya? Aku apa namanya LPDP or what itu? Yap. Ada juga. Iya kan itu. Tapi yang pengen aku ituin Erasmus gitu.
Tapi kalau di IV itu kalau nggak salah nih, aku tuh dulu pernah baca di papan pengumumannya gitu ada beasiswa khusus buat anak IV ya. Aku kurang tahu sih kalau itu. Mungkin lebih ke pendampingan kali ya kalau di IV. Oh, nggak tahu sih ya. Tapi kayak aku tuh dulu pernah baca kayak ada orang yang diberangkatin dari IV muridnya terkait apa gitu di papan itunya buat studi di sana. Seingat aku, ini sudah 3 tahun yang lalu gitu. Tapi kalau aku nggak salah, itu aku pernah baca. Makanya aku tadi sempat nyebut tuh kayak IVF Solong itu. Mungkin kalau kayak gitu, IV juga sering ini sih ada event apa. Terakhir itu film. Mereka adain lomba film yang terbaik, nanti mereka kirim untuk studi film di Prancis gitu. Ya mungkin ada event kayak gitu. Maksudnya, tapi dia bukan yang jenjang S1, S2, S3 ya? Kayak short course gitu mungkin ya? Malah justru untuk S1 atau D3. Malah untuk S1 atau D3, S2, S3? Iya. Dan untuk yang SMA gitu. Kenapa coba jarang nih? Karena pasti jauh mahal. Iya benar. Biayanya. Iyalah, biaya risetnya pasti banyak banget kan anak S2, S3 tuh. Ya. Tapi by the way, rencana kamu berapa tahun lagi nih untuk daftar siswa ke Perancis itu? Mungkin 1-2 tahun ya. Untuk kan juga kalau misalnya kita mau ambil beasiswa juga ada perlu biaya yang kita keluarkan sendiri kan. Nah kalau itu aku mau sebisa mungkin untuk aku cari dulu gitu di sini untuk biaya S2-nya nanti. Biaya tambahannya ya. By the way, tadi ngomongin kota La Rochelle dulu ya, aku agak tertarik nih, tapi nggak terlalu tahu juga sebenarnya si kotanya. Tapi dia tuh kotanya pegunungan, pantai atau kota? Lebih ke pantai ya, pantai bukit gitu. Oh, pantai bukit. Kamu suka nggak? Kenapa? Suka ke pantai nggak? Suka banget. Kalau di Jogja kemana aja tuh? Kalau di Jogja aku lebih sering ke Parangtritis yang lebih dekat. Iya sih, emang paling dekat dari kita tuh Parangtritis ya. Iya. Tapi by the way, kalau misalkan kita ke pantai itu pasti nemuin ombak ya. Walaupun ombak yang di Parangtritis gak gede-gede amat. Nah tapi kalau kita ke pantai itu kan pasti nemuin yang namanya ombak. Nah ketika kamu nemuin ombak gitu, kamu manggilnya om atau mbak? Aku manggilnya om sih, soalnya kan kalau om tuh terkesan kayak badan besar gitu. Ombak kan besar kan ya? Ini masuk ya, masuk. Masuk. Nah, jadi gitu nih. Berarti kalau yang La Rochelle itu lu milih daerah perpantaian, berarti otomatis jatuhnya nanti bakal agak panas-panas dingin sunyi gitu. Iya. Cuma kan sepanas-panasnya negara Eropa mungkin nggak sepanas Jakarta. Terik Indonesia mungkin ya. Bener. Tapi kamu nyaman sekarang tinggal di Jakarta? Nyaman. Nyaman banget. Pusat, timur, atau selatan, tengah, atau apa? Aku di barat. Istilahnya di perbatasan Jakarta Tangerang masih aku. Oh. Jadi disebut anak Tangerang bisa, Jakarta bisa. Barat tuh kota. Gue udah tahu. Satu kota terkenal deh. Jakarta Barat. Kebon Jeruk. Kebon Jeruk, oke. Nah, itu. Di itunya pasti tahu. Iya, di situ, deket itu. Ketika kamu belajar Prancis kan udah dari A1 nih sampai ke B1 ya sekarang? Iya. Sampai ke B1. Boleh gak sih ceritain singkat aja A1 lo ngapain, A1.1 lo ngapain, A1.2 ya? Terus iya. A2.1, A2.2 sampai ke B1 ini tuh perbedaannya apa di setiap level itu? Kita yang mau kursus juga. Oke. Kalau untuk sebenarnya A1.1 itu menurut aku itu program dari bimbelnya ya. Karena kalau untuk kurikulum di sekolah itu mereka tetap menerapkan A1, A2, B1 langsung gitu. Oh langsung. Oh. Nah ya, jadi kalau A1.1 itu kalian dikenalkan dulu basicnya kayak aku itu je, kamu itu bu atau toi. Pokoknya sangat amat detail diajarinnya di tiap level itu. Kalau A1.2 itu lebih banyak ke percakapan, kamu udah menerapkan
apa yang kamu pelajari satu-satu itu. Kan kalau di A1.1 itu kan masih satu-satu je, wu gitu-gitu kan. Kalau di A1.2 itu kamu lebih bisa menerapkan itu semua. Nah, kalau di A2 ini kamu udah bisa memperkenalkan hobi kamu ngapain aja sehari-harinya gitu. Terus kamu juga udah bisa nerangin tentang masa depan yang akan datang bentar lagi atau yang akan datang masih lama gitu. Kalau B1 kamu lebih diajarin, lebih diarahkan untuk mengenal isu-isu, dan kamu harus cari solusi tentang isu yang diangkat gitu. Di B1 tuh udah bukan zamannya lagi kita mengenal yang namanya kata-kata ya gitu. Atau iya. Bukan dari jemain ya, kayak misalkan melengkapi kalimat itu kan A1 ya. Iya, benar. Mengenal lagi ya di B1 tuh. Kalau di B1 itu kita belajar tenses baru, dan kita bikin kalimat, terus nanti kita bikin paragraf, tapi tentang konteks yang lebih sulit lagi gitu. Gitu. Jadi udah nggak sedetail A1, cuma B1 itu kamu mengembangkan apa yang udah kamu dapat di level A. Tapi by the way, kamu sekarang kan udah ujiannya, berarti udah lulus B1 ya? Belum, aku belum keluar nilainya. Tanggal 9 nanti baru keluar nilainya. Kamu mah lulus aja sih, gue yakin. Nah, amin. Itu kalau lagi ujiannya sama kayak TOEFL atau IELTS gitu gak sih? Ujian DELF? Kebetulan aku belum pernah TOEFL sih. Jadi kalau di DELF itu kalian nanti masuk selain speaking itu kita dikumpulin di satu tempat untuk latihan kayak ujian bahasa Inggris waktu SMA aja gitu. Nah, kalau pas speaking ini nanti kalian disuruh masuk satu ruangan, di ruangan itu ada 2 juri. Kalau kebetulan kemarin aku itu lokal jurinya, orang lokal. Nah, nanti di sana kita dikasih beberapa bagian. Di situ ada kayak memperkenalkan diri, terus jeu de rôle itu kayak main peran, sama nanti yang ketiga itu ada point de vue. Point de vue itu nanti dikasih isu, kamu suruh jelasin lagi berdasarkan isu yang kamu baca itu, dan kamu pasti solusinya apa, kesimpulannya apa gitu. Gila. Itu pas kamu ujian pertama kalinya kan pasti A1 ya? Aku justru kalau ujian DELF B1, langsung B1 ini. Langsung B1? Iya. Bentar, gue langsung batuk. Jadi kamu nggak ikut fase ujian A1, A2 tapi langsung B1? Iya. Itu boleh? Boleh sebenarnya. Nah, justru itu menurut aku nambah minusnya bahasa Prancis ya. Dari dia tuh setiap levelnya kan kita harus ujian DELF. Nah, itu terbilang lumayan mahal sih biaya tesnya. Berapa sih? Dia tuh tiap level beda ya. Satu mungkin sekitar 300-400 sih ingat aku. Nah, kalau B1 itu kemarin aku kena di 650.000. Oh, berarti setiap level tuh beda ya? Beda-beda ya. Kalau TOEFL kan kadang sama rata ya, IELTS ya segitu aja. Paling beda dikit karena beda institusi doang gitu kan, bukan karena beda level atau beda IELTS-nya gitu. Iya. Kalau ini beda level? Beda harga. Kalau di IELTS sama TOEFL mah emang gak ada levelnya gitu sih ya? Iya. Aku gak ada levelnya ya? Ada gak? Iya gak ada TOEFL. Kamu soalnya ujian kenaikan kelas aja kamu gak ikut kan? Kamu ke Turki kalau nggak salah. Iya gak ikut. Lu jangan disebutin. Gue kelihatan makanya ya. Aku tuh suka emang. Emang aku suka ngaku asli. Aku tuh males kuliah. Bukan males kali kamu waktu itu. Kamu kan ke Turki loh, kamu bilang. Itu sibuk dong berarti. Enggak, bukan sibuk, itu pelarian nih. Sibuk sama pelarian itu beda. Kalau sibuk tuh ya itu tuh acaranya 3 hari. Lu 3 hari
atau 5 hari lah, spare waktu 2 hari. Kalau pelarian itu acara 3 hari, tinggal di sana 30 hari. Itulah di sana gitu. Kayak misalkan waktu 2019 tuh, kita kursus tuh berarti 2018-an. Akhir. 2018 akhir. Makanya kan waktu itu kan aku hampir sering banget izin tuh. Iya, betul banget. Januari itu ke Bangkok soalnya. Terus Februarinya ke Filipina tuh sama Malaysia. Maretnya ke Nepal. Itu pelarian banget. Terus Aprilnya ke Singapura gitu. Mei-nya tuh ke Cina sama ke Malaysia lagi. Itu kayak tiap bulan kan. Jadi itu pelarian gue gitu. Nggak kuliah, tapi nilai tetap dapat. Terus prestasi dapat, uang dapat gitu. Experience dapat, jalan-jalan dapat. Nah, gitu. Jangan dicontoh. Ini tidak baik. Waktu itu pernah 14 kali pertemuan nih. Gue cuma kali. Oh my god. Kok bisa? Jangan dicontoh, itu hanya bisa dilakukan oleh profesional gitu. Kalau kalian tidak, kalian di DO gitu. Aku kan dapat kesempatan 4 untuk izin kan. Kayak kalau 2 aja tuh udah deg-degan banget gitu. Ini 10. Gila. Nah, Fauzi itu jarang kuliah. Tapi jarang kuliahnya kemana? Luar negeri. Luar negeri. Kan jarang kuliah kemana kamu? Tidur di kosan. Kebahan, bukan gitu. Bedanya ini Fauzi kemana? Oh, ke luar negeri ya. Udah langsung gitu dosennya. Padahal belum tentu juga sebenarnya jalan-jalan gitu. Begitulah. Tapi aku pengen nanya 2 pertanyaan terakhir yang menurut aku ini penting banget. Oke. 2-3 pertanyaan terakhir. Nah, kamu sekarang makan apa aja biasanya? Makan aku biasanya mostly ayam. Kalau namanya ayam itu kan protein ya, dan dia mengandung lemak kan. Iya. Nah, kalau ngomongin lemak, itu kalau misalkan ada lemak jahat terus kita nasehatin, itu dia berubah jadi lemak baik gak? Enggak, karena dia tuh bebel banget dibilangin. Dia susah akan menjadi lemak baik tuh, susah banget sih. Aku udah nyoba. Oke, ini masuk banget, tapi ini yang paling penting lagi, pertanyaan ini penting banget. Ada satu lagi nih. Lu suka makan seafood gak? Suka. Apa? Kepiting. Nah, cocok banget. Kalau misalkan kepiting ya, lu kan suka makan kepiting nih. Kalau kepiting itu dia tuh diinjek gitu. Dia berubah namanya jadi keinjek. Terus kalau kepotong, jadi kepotong nggak? Nah, ubah langsung dari kepiting jadi kepotong. Berarti kepiting tuh istilah, kan kamu mau tinggal di Jaksel kan, kamu harus mengenal istilah ini. Berarti kepiting tuh gender fluid ya, dia bisa jadi keinjak, bisa jadi kepotong, bisa jadi kecium. Nah, bisa jadi kalau kepitingnya kita cium, bisa jadi dia namanya berubah jadi kecium. Aduh. Terakhir dong, jangan pesan terakhir dong. Pesan terakhir ya, serem banget. Oke, pesan terakhir ya. Boleh dong kasih pesan buat teman-teman semuanya yang pengen belajar bahasa Perancis atau misalkan masuk ke pendidikan Perancis gitu. Oke, kalau buat yang kamu masuk pendidikan bahasa Perancis mungkin ya, kamu harus belajar bahasa Perancis lebih digiatin lagi, karena kalau di perkuliahan kan dosen hanya menyampaikan 1-2 hal, lalu kamu kembangin sendiri kan. Jadi kamu harus spend a lot of time buat belajar bahasa Perancis, dan itu takes a lot of effort banget sih kalau belajar bahasa Perancis itu. Juga kamu nggak boleh setengah-setengah, karena kalau kamu setengah-setengah akan mundur-mundur, nanti kamu akan ketinggalan dengan teman-teman yang lain gitu. Terus juga kalau misalkan lagi ada yang bingung nih mau belajar bahasa apa, sebenarnya bahasa Perancis ini banyak digunakan di negara-negara. Kalau misalkan kamu tahu negara francophone, kamu bisa searching itu ada negara apa aja. Mungkin ada salah satu negara yang kamu mau tuju, itu kamu bisa belajar bahasa Perancis, karena di sana bahasa Perancis itu jadi bahasa utama mereka gitu, ataupun second language mereka gitu. Oke, siap deh kalau gitu. Semangat aja deh yang buat kalian yang mau belajar bahasa Perancis.
Siap deh, thank you banget ya Pelangi, ngobrol-ngobrolnya seru banget. Jadi aku lebih ke brainstorm lagi karena dulu ya nggak beres belajar bahasa Prancisnya. Yang dulunya sok-sokan banget pengen masuk Sorbonne, yang Sorbonne tuh kampus yang terbaik di sana kan, salah satu terbaik di sana kan. Nah itu nggak jadi karena ternyata terlalu memaksakan kehendak. Dan inilah saya teman-teman, kalau misalkan udah tahu kapasitasnya itu nggak bisa gitu ya, udah yakin duluan kalau ini nggak bisa, mending nggak aku lanjutin daripada kayak aku lanjutin tapi nggak bisa itu wasting time nantinya bagi aku ya. Mungkin kalau teman-teman mau lebih kerja keras lagi kayak Pelangi tadi dari nol bisa tuh sampai itu bisa-bisa aja gitu. Cuman kalau aku kayak lebih memilih untuk mendalami sesuatu yang aku udah yakin bisa dan pasti upgrade di sana gitu, ketimbang misalkan yang ini tapi nggak upgrade terus gitu kan. Gue mendingan pilih yang B gitu. Jadi ya udahlah seperti itu. Thank you banget ya Pelangi atas waktunya. Buat teman-teman juga kalau misalkan mau tanya-tanya lebih lanjut ke Pelangi, boleh langsung follow Instagramnya. Tapi ya jangan sampai modus-modus aneh. Oke, thank you banget ya Pelangi atas waktunya, dan jangan follow Instagramnya Pelangi ada di sini, nanti aku taruh. Thank you banget Pelangi atas waktunya. Sehat terus dan lancar terus buat studinya nanti, dan semoga bahasa Prancis kamu makin keren, dan nanti kita ketemu entah itu di Prancis, jangan sombong-sombong ya, dan jangan pakai bahasa Prancis, tetap jati bahasa Indonesia, jadi bahasa Indonesia aja. Thank you Pelangi. Oke, bye-bye.